Selamat datang di Cakrif YouTube channel. Hari ini, kita akan membahas 7 panglima perang terbaik di dunia yang telah mengukir sejarah dengan kecerdasan, keberanian, dan strategi mereka yang luar biasa. Siapakah mereka? Mari kita mulai dari nomor 7. Takeda Shingen. Di posisi ketujuh, kita memiliki Takeda Shingen, seorang daimyo Jepang yang hidup pada abad ke-16. Dikenal sebagai Harimau Kai, Shingen adalah ahli strategi yang tak tertandingi. Lahir pada tahun 1521 dengan nama Takeda Katsuchiyo, ia kemudian mengganti namanya menjadi Harunobu sebelum akhirnya dikenal sebagai Shingen. Shingen adalah pemimpin dari klan Takeda, salah satu klan paling kuat di Jepang pada masa itu. Ia terkenal karena kemampuannya dalam strategi militer dan administrasi pemerintahan. Salah satu taktiknya yang paling terkenal adalah penggunaan kavaleri yang efektif dalam pertempuran, yang membuatnya memenangkan banyak pertempuran melawan musuh-musuhnya. Salah satu pertempuran paling terkenal yang dipimpin oleh Shingen adalah pertempuran Kawanakajima melawan Uesugi Kenshin, yang terjadi beberapa kali antara tahun 1553 dan 1564. Meskipun tidak ada pemenang yang jelas dalam pertempuran ini, kemampuan Shingen untuk bertahan melawan salah satu jenderal paling berbakat pada zamannya menunjukkan kehebatannya sebagai seorang pemimpin militer. Selain keahliannya di medan perang, Shingen juga dikenal sebagai pemimpin yang bijaksana dan adil. Ia memperkenalkan berbagai reformasi di wilayahnya, termasuk reformasi pajak dan pengembangan infrastruktur seperti jalan dan irigasi, yang membantu meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Shingen memimpin klan Takeda dengan tangan besi, tetapi juga dengan kebijaksanaan yang membuatnya dihormati oleh sekutu dan ditakuti oleh musuh. Ia meninggal pada tahun 1573, tetapi warisannya sebagai salah satu daimyo terbesar dalam sejarah Jepang tetap hidup hingga hari ini. Julius Caesar. Di posisi ke-6, Julius Caesar, jenderal dan negarawan Romawi yang legendaris. Caesar terkenal karena penaklukannya atas Gaul, wilayah yang kini mencakup Prancis dan Belgia, yang dimulai pada tahun 58 sebelum Masehi. Selama 8 tahun, ia berhasil menaklukkan hampir seluruh wilayah tersebut melalui serangkaian kampanye militer yang dikenal sebagai Perang Gallia. Keberhasilan ini tidak hanya memperluas wilayah Romawi, tetapi juga meningkatkan kekayaan dan popularitasnya di Roma. Caesar memainkan peran penting dalam transformasi Republik Romawi menjadi kekaisaran. Setelah kembali ke Roma pada 49 sebelum Masehi, ia menghadapi perlawanan dari senat yang dipimpin oleh Pompei. Ketegangan ini memuncak dengan pecahnya perang saudara Romawi. Meskipun Pompei pada awalnya memiliki keunggulan, Caesar berhasil mengalahkannya dalam serangkaian pertempuran yang berpuncak pada pertempuran Pharsalos pada 48 sebelum Masehi, di mana Pompei mengalami kekalahan telak dan akhirnya melarikan diri ke Mesir, tempat ia dibunuh. Setelah mengalahkan Pompei, Caesar mengonsolidasikan kekuasaannya di Roma dan memproklamasikan dirinya sebagai diktator seumur hidup pada 44 sebelum Masehi. Selama masa pemerintahannya, Caesar dikenal karena reformasi politik dan sosial yang diinisiasinya. Di antara reformasi yang paling signifikan adalah penambahan jumlah anggota senat dari 600 menjadi 900, reformasi kalender Romawi yang melahirkan kalender Julian, dan program-program redistribusi tanah untuk para veteran legiun dan warga miskin. Keberaniannya di medan perang dan kecerdasannya dalam politik membuatnya menjadi salah satu panglima perang terbesar sepanjang masa. Namun, kekuasaan mutlak yang dimilikinya menimbulkan kekhawatiran di kalangan aristokrasi Romawi, yang khawatir bahwa ia berambisi mengubah republik menjadi monarki. Penentangan terhadap Caesar memuncak pada Ides of March, tanggal 15 Maret tahun 44 sebelum Masehi, ketika ia dibunuh oleh sekelompok senator yang dipimpin oleh Marcus Junius Brutus dan Gaius Cassius Longinus. Khalid bin Walid. Di posisi kelima, Khalid bin Walid, yang dikenal sebagai pedang Allah yang terhunus. Khalid bin Walid adalah salah satu panglima perang Islam yang paling terkenal dan dihormati sepanjang sejarah. Lahir di Mekah pada tahun 592 Masehi, Khalid berasal dari suku Quraisy yang terkemuka. Sebelum memeluk Islam, ia adalah seorang prajurit yang tangguh dan pernah memimpin pasukan Quraisy melawan kaum muslimin dalam pertempuran Uhud.
Setelah memeluk Islam, Khalid bin Walid menunjukkan loyalitas dan keberanian yang luar biasa dalam berbagai pertempuran. Salah satu pertempuran paling terkenal yang dipimpinnya adalah pertempuran Mu'tah pada tahun 629 Masehi, di mana ia berhasil memimpin pasukan Muslim yang jauh lebih kecil melawan pasukan Bizantium yang besar. Keberhasilannya dalam pertempuran ini membuatnya mendapatkan julukan pedang Allah yang terhunus dari Nabi Muhammad SAW. Khalid bin Walid juga memainkan peran penting dalam penaklukan Mekah dan berbagai kampanye militer lainnya di Jazirah Arab. Keberaniannya, kecerdasan taktis, dan kemampuannya untuk memimpin pasukan dengan efektif membuatnya menjadi legenda dalam sejarah Islam. Ia tidak pernah kalah dalam pertempuran, dan strategi militernya masih dipelajari hingga hari ini. Selain keberaniannya di medan perang, Khalid bin Walid juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang adil dan bijaksana. Ia selalu memperlakukan musuh yang ditaklukkan dengan hormat dan berusaha untuk menghindari pertumpahan darah yang tidak perlu. Warisannya sebagai panglima perang yang tak terkalahkan dan pemimpin yang bijaksana terus dikenang dan dihormati oleh umat Islam di seluruh dunia. Alexander Agung. Di posisi keempat, Alexander Agung dari Makedonia. Lahir pada 20 atau tanggal 21 Juli tahun 356 sebelum Masehi di Pella, Makedonia, Alexander adalah putra Raja Philip II dan Ratu Olimpias. Sejak kecil, ia dididik oleh filsuf terkenal, Aristoteles, yang mengajarinya berbagai disiplin ilmu, termasuk filsafat, politik, dan seni perang. Pada usia 20 tahun, setelah kematian ayahnya, Alexander naik tahta sebagai Raja Makedonia. Dalam waktu singkat, ia memulai serangkaian kampanye militer yang ambisius. Alexander berhasil menaklukkan sebagian besar dunia yang dikenal saat itu, mulai dari Yunani, Mesir, Persia, hingga mencapai wilayah India. Keberanian dan kecerdikannya dalam strategi militer membuatnya tak terkalahkan dalam pertempuran. Salah satu kemenangannya yang paling terkenal adalah pertempuran Gaugamela pada tahun 331 sebelum Masehi, di mana ia berhasil mengalahkan Darius III dari Persia dan menaklukkan Kekaisaran Persia. Selain itu, Alexander juga dikenal karena pendiriannya terhadap kota-kota baru, yang banyak diantaranya dinamai sesuai namanya, seperti Alexandria di Mesir. Visinya untuk menyatukan dunia di bawah satu kekaisaran tidak hanya terbatas pada penaklukan militer. Alexander juga berusaha menyebarkan budaya Yunani ke seluruh wilayah yang ditaklukkannya, menciptakan era yang dikenal sebagai Helenisme. Ia mendorong pernikahan antar budaya dan mengadopsi beberapa kebiasaan lokal untuk memperkuat persatuan di kekaisarannya. Alexander Agung meninggal pada usia 32 tahun di Babilonia pada 10 atau tanggal 11 Juni tahun 323 sebelum Masehi. Meskipun kekaisarannya terpecah setelah kematiannya, warisannya sebagai salah satu panglima perang terbesar dan penyebar budaya Yunani tetap dikenang sepanjang sejarah. Napoleon Bonaparte. Di posisi ketiga, Napoleon Bonaparte, Kaisar Prancis yang mengubah wajah Eropa dengan kampanye militernya yang luar biasa. Lahir pada tanggal 15 Agustus tahun 1769 di Pulau Korsika, Napoleon memulai karir militernya sebagai letnan artileri setelah menyelesaikan pendidikan di École Militaire di Paris. Revolusi Prancis tahun 1789 sampai tahun 1799 menjadi batu loncatan baginya untuk tampil menonjol, terutama setelah keberhasilannya di pertempuran Toulon pada tahun 1793. Napoleon dikenal karena strategi militernya yang brilian dan kemampuannya untuk memimpin pasukan dengan karisma yang luar biasa. Salah satu strategi terkenalnya adalah penggunaan prinsip massa, yang menekankan konsentrasi kekuatan militer pada titik yang menentukan di medan perang. Ia juga mahir dalam perang manuver, yang memungkinkan pasukannya bergerak cepat dan mengepung musuh. Selain itu, Napoleon memanfaatkan artileri secara efektif untuk menghancurkan formasi musuh sebelum infanterinya menyerang. Pertempuran Austerlitz pada tahun 1805, yang juga dikenal sebagai Pertempuran Tiga Kaisar, adalah salah satu contoh terbaik dari kejeniusan taktik Napoleon. Dalam pertempuran ini, ia berhasil mengecoh dan mengalahkan pasukan gabungan Austria dan Rusia dengan strategi yang cerdik dan penggunaan medan yang efektif. Kemenangan ini memperkuat reputasinya sebagai salah satu komandan militer terbesar sepanjang masa. Namun,
Ambisi Napoleon yang tak terbatas akhirnya menjadi bumerang. Kampanye militer di Rusia pada tahun 1812 menjadi awal kehancurannya. Pasukannya yang besar dihancurkan oleh cuaca ekstrim, kurangnya logistik, dan perlawanan Rusia. Setelah kekalahan tersebut, koalisi negara-negara Eropa bersatu melawan Napoleon. Pada tahun 1814, ia dipaksa turun tahta dan diasingkan ke Pulau Elba. Meskipun ia kembali untuk merebut kekuasaan selama 100 hari pada tahun 1815, ia akhirnya dikalahkan di pertempuran Waterloo oleh pasukan Inggris dan Prusia. Meskipun akhirnya dikalahkan, warisannya dalam sejarah militer tetap abadi. Kode Napoleon yang ia ciptakan menjadi dasar sistem hukum modern di banyak negara, dan reformasi yang ia lakukan dalam bidang pendidikan, administrasi, dan ekonomi menciptakan fondasi bagi negara modern Prancis. Kejeniusan taktik dan strategi militernya masih dipelajari dan dikagumi hingga hari ini. Salahuddin Ayyubi. Di posisi kedua, Salahuddin Ayyubi, atau yang juga dikenal sebagai Saladin, adalah panglima perang legendaris yang berhasil merebut kembali Yerusalem dari pasukan salib pada tahun 1187 dalam pertempuran Hattin. Salahuddin dikenal tidak hanya karena keberaniannya di medan perang, tetapi juga karena kebijaksanaannya dalam memimpin dan kemampuannya untuk menyatukan berbagai faksi di dunia Islam yang saat itu terpecah-pecah. Lahir pada tahun 1137 di Tikrit, Irak, Salahuddin tumbuh dalam lingkungan militer dan politik yang kuat. Dia memulai karir militernya di bawah naungan pamannya, Asaduddin Shirkuh, seorang jenderal terkemuka di Mesir. Setelah kematian pamannya, Salahuddin mengambil alih komando dan akhirnya menjadi Sultan Mesir dan Suriah. Keberhasilan terbesar Salahuddin adalah dalam kampanye militernya melawan pasukan salib. Dengan strategi yang cerdas dan taktik yang brilian, dia berhasil mengalahkan tentara salib di pertempuran Hattin, yang membuka jalan bagi penaklukan Yerusalem. Namun, yang membuat Salahuddin begitu dihormati adalah sikapnya yang penuh belas kasih terhadap musuh-musuhnya. Setelah merebut Yerusalem, dia memperlakukan penduduk Kristen dengan hormat dan memberi mereka kebebasan untuk meninggalkan kota dengan aman, sebuah tindakan yang sangat berbeda dari kebrutalan yang dilakukan oleh pasukan salib ketika mereka merebut kota tersebut hampir 1 abad sebelumnya. Salahuddin juga dikenal karena usahanya dalam memperkuat persatuan di dunia Islam. Dia bekerja tanpa lelah untuk menyatukan berbagai kerajaan dan suku di bawah satu panji, menciptakan aliansi yang kuat yang mampu menghadapi ancaman eksternal. Kepemimpinannya yang visioner dan kemampuannya untuk menginspirasi orang-orang di sekitarnya menjadikannya simbol keberanian dan kepemimpinan yang luar biasa. Warisan Salahuddin Ayyubi terus hidup hingga hari ini, tidak hanya di dunia Islam tetapi juga di Barat, di mana dia dihormati sebagai seorang pemimpin yang adil dan ksatria sejati. Kisah hidupnya mengajarkan kita tentang pentingnya keberanian, kebijaksanaan, dan kemanusiaan dalam menghadapi tantangan terbesar. Genghis Khan. Dan di posisi pertama, Genghis Khan, pendiri Kekaisaran Mongol. Lahir dengan nama Temujin sekitar tahun 1162, Genghis Khan tumbuh dalam lingkungan yang keras di stepa Mongolia. Setelah kematian ayahnya, Temujin harus berjuang untuk bertahan hidup dan membangun kekuatannya sendiri. Dengan karisma dan kecerdasan strategisnya, ia berhasil menyatukan suku-suku Mongol yang terpecah-pecah. Genghis Khan dikenal karena taktik militernya yang inovatif dan kemampuannya untuk menginspirasi pasukannya. Ia memperkenalkan sistem meritokrasi dalam militer, di mana promosi didasarkan pada kemampuan dan prestasi, bukan garis keturunan. Selain itu, ia juga menggunakan strategi perang psikologis dan mobilitas tinggi untuk mengalahkan musuh-musuhnya. Di bawah kepemimpinannya, Kekaisaran Mongol berkembang pesat, menaklukkan wilayah yang luas mulai dari Tiongkok, Asia Tengah, hingga Eropa Timur. Pada puncaknya, Kekaisaran Mongol menjadi kekaisaran daratan terbesar dalam sejarah, mencakup lebih dari 24 juta kilometer persegi. Genghis Khan juga dikenal sebagai pemimpin yang mendukung perdagangan dan kebebasan beragama. Ia menciptakan jalur sutra yang aman, memungkinkan pertukaran budaya dan ekonomi antara timur dan barat. Selain itu, ia memberikan kebebasan beragama kepada rakyatnya, memungkinkan berbagai agama untuk hidup berdampingan dalam kekaisarannya.
Warisannya sebagai panglima perang terbesar tetap hidup hingga hari ini. Genghis Khan tidak hanya dikenang sebagai penakluk yang kejam, tetapi juga sebagai pemimpin visioner yang membentuk dunia dengan cara yang tak terduga. Itulah 7 panglima perang terbaik di dunia yang telah mengubah sejarah dengan keberanian dan kecerdasan mereka. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk konten menarik lainnya di Cakrif YouTube channel. Sampai jumpa di video berikutnya.